Hai, para pengusaha bisnis keluarga, kita ketemu lagi. Saya Coach Jayadi Kurniawan. Hari ini topik yang kita akan bahas adalah bagaimana mendapat pembantu yang mau bekerja sama dengan Anda di awal permulaan suatu bisnis keluarga. Setelah sang pendiri mulai bisa menjalankan operasional bisnis tersebut dengan baik, tentu dia membutuhkan beberapa orang untuk membantu dia sekedar mengurangi kesibukan rutinnya. Nah, biasanya ini merupakan tantangan karena dengan baru mulainya perusahaan tersebut, budget untuk mendapat tenaga profesional yang qualified hampirlah tidak mungkin. Sehingga cenderung menarik dari kenalan ataupun sanak saudara dari keluarga besar kita sendiri. Untuk istilah sekedar membantu, turut menjalankan bisnis yang baru dirintis tersebut. Disitulah seorang entrepreneur dinilai apakah cukup semangat dan positif terhadap perusahaan yang baru dirintis tersebut. Karena hanya modal keyakinan dan semangat tinggilah yang bisa menarik orang yang diajak. Sehingga bisa tertarik dan yakin untuk bergabung juga dan berjuang bersama untuk terus mengembangkan perusahaan tersebut. Soal gaji ini pun menjadi dilema. Bahkan kalau bisnis yang dimulai tanpa perencanaan matang dan modal operasional yang matang, bisa saja perusahaan bahkan tidak sanggup memberi gaji sesuai standar UMR. Biasanya akan dibayar sesuai pasaran di level bisnis yang sama, yang harus cukup membiayai operasi sehari-hari karyawan tersebut, yaitu makan dan uang transport. Ini juga untuk anggota keluarga, bahkan biasanya tidak dijelaskan dari awal karena dia diajak membantu dan akhir bulan diberikan biaya operasional sekedar saja. Tentu karena sebagai anggota keluarga biasanya makan siang juga ikut makan bersama. Tapi bersama semakin berkembangnya perusahaan tersebut, sudah saatnya membuat administrasi yang rapi dan membagikan apa itu gaji pokok sebulan untuk pekerjaan tersebut. Sebaiknya juga dibuat catatan yang disetujui bersama lingkup kerja karyawan tersebut. Dan biasanya juga dijanjikan bonus kalau hasil kerjanya semakin baik. Dan tapi ingat, semua janji yang diucapkan akan direkam oleh orang ya dan otak sang karyawan tersebut termasuk anggota keluarga Anda sendiri. Jadi make sure Anda tidak ingkar janji. Alangkah baiknya menjelang akhir tahun mulai dievaluasi hasil kerja pembantu tersebut dan mulai ditentukan KPI ataupun target yang diharapkan tercapai tahun depannya. Dari angka catatan keuangan tersebut harus berani komit untuk memberikan bonus tertentu bila target tersebut tercapai, apalagi melebihi target. Hal ini membangun dasar yang baik dalam pembagian keuangan dalam operation suatu perusahaan. Sementara perusahaan juga harus mulai melakukan ketertiban mencatat pengeluaran dan penerimaan keuangan dari operation dan bisnis tersebut. Sebaiknya sudah sejak awal dipisahkan antara duit untuk keperluan pribadi dan keluarga dari keperluan operasional bisnis tersebut. Paling mudah adalah dibuka dua rekening bank yang terpisah. Kemudian bagaimana menentukan gaji diri sendiri? Banyak wira swasta tidak merasa perlu menentukan gaji sendiri tersebut. Toh ini perusahaan sendiri, dan kalau perlu duit ya diambil saja. Bukankah tujuan menjalankan bisnis adalah memberikan kecukupan finansial untuk kesejahteraan anggota juga? Ini adalah kebiasaan yang tidak baik, karena semakin berkembangnya perusahaan tanpa catatan yang baik atas keuangan, akan cepat terjebak dalam kisru kekurangan cash flow buat operasional perusahaan tersebut. Jadi yang paling utama adalah operasional perusahaan harus diusahakan menghasilkan cash flow yang positif, yaitu cash yang masuk dalam usaha tersebut setelah dikurangi cash yang keluar pada akhir bulan, masih ada sisa cash yang cukup menutupi untuk membayar karyawan termasuk gaji dirinya sendiri tersebut. Usahakan sampai bisa menutupi biaya operasional 3 bulan. Kalau level ini tercapai, operasi bisnis Anda udah cukup mantap. Jadi jumlah gaji sendiri bisa disesuaikan dengan cash flow perusahaan tersebut. Tentu juga harus menutup pengeluaran bulanan kebutuhan keluarga diri sendiri tersebut. So, kunci utama dalam menarik karyawan adalah kesungguhan Anda dan keterbukaan Anda dan keyakinan Anda terhadap masa depan perusahaan yang Anda rintis tersebut. Itulah yang menjadi magnet menarik karyawan yang berpotensi untuk bergabung dengan Anda. Demikian tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. By the way, bagi yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut
ya seluk-beluk menjalankan bisnis keluarga, saya ada menulis satu buku, It's Easy Running a Family Business. Bisa didapat di toko Gramedia terdekat atau langsung WhatsApp saya 0816873826, 0816873826. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you.